Pernah nggak sih kalian merasa sulit untuk membangun kebiasaan baru atau menghapus kebiasaan lama yang buruk? Padahal kalian udah punya niat baik untuk memulai hal baru, mengembangkan hobi baru, atau bahkan sekedar membentuk kebiasaan positif. Tapi kok rasanya kayak susah banget ya? Atau mungkin kalian ingin berhenti dari kebiasaan negatif seperti merokok, minum kopi terlalu banyak, atau lepas dari nonton porno. Nah, di video kali ini saya bakal membahas bagaimana cara efektif untuk belajar sesuatu yang baru, serta membentuk kebiasaan baru, sekaligus memberikan strategi bagaimana untuk menghilangkan kebiasaan lama kalian dengan cepat. Caranya sih cukup unik, karena kali ini kita akan fokus pada teknik yang sangat menarik, yaitu bagaimana cara membangun kebiasaan dengan pendekatan berhenti belajar atau unlearning. Nah loh, jadi bingung kan? Sebelum saya masuk ke inti pembahasan, saya mau bertanya, menurut kalian, kenapa banyak dari kita yang sudah mencoba belajar hal baru, tapi kok kesulitan buat menerapkannya? Coba deh jawab di kolom komentar. Kalau menurut saya, dan dari buku-buku yang sudah saya baca, salah satu penyebab utama kenapa kita susah belajar dan menerapkan hal-hal baru adalah karena kita sudah terikat pada kebiasaan dan pengetahuan lama alias mode default. Misalnya nih, kalian ingin menghentikan kebiasaan buruk seperti merokok, nonton porno, atau ingin mulai diet dan olahraga. Di beberapa hari pertama, mungkin kalian menganggap, gampang aja kok. Tapi setelah belum sampai 3 minggu, kalian pasti bakal kembali ke model default alias kebiasaan lama. Kenapa ya bisa begitu? Saya sih punya jawabannya. Jadi ya, sebenarnya aliran atau cara kerja otak kita itu terbentuk oleh kebiasaan dan pengetahuan lama kita. Saraf-saraf di otak kita terhubung dengan pola-pola yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun sebelumnya. Sehingga mengubah kebiasaan tersebut tentunya menjadi sangat mustahil. Tapi bukan berarti tidak bisa. Inilah sebabnya para orang tua kita tuh seringkali sulit untuk berubah karena pola-pola yang sudah lama mengakar di hidup mereka. Namun, bukan berarti kita tidak bisa mengubah kebiasaan kita. Saya sudah sebutkan di awal bahwa ada metode menurut saya unik dan patut kita coba, yaitu unlearning atau berhenti belajar. Definisi unlearning di sini bukan berarti kamu berhenti belajar sama sekali atau berhenti belajar selamanya dan membuang semua ilmu yang sudah kamu punya, tetapi lebih kepada bagaimana kita menyesuaikan diri untuk mengubah kebiasaan, keyakinan, dan pemikiran yang sudah lama kita pegang dan percayai. Kenapa unlearning itu penting? Berdasarkan salah satu buku yang sudah saya baca, Future Shock, unlearning sangat penting dalam proses pembelajaran karena dunia terus-menerus berubah. Banyak pekerjaan baru yang muncul, teknologi berkembang, sehingga kebiasaan kita juga wajib mengikuti pola tersebut. Misalnya dulu kita sering bekerja di kantor, tetapi sekarang banyak pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah. Jika kita tidak bisa beradaptasi dengan perubahan ini, tentu kita akan kesulitan untuk bertahan di kemudian hari. Ada beberapa langkah yang bisa kalian lakukan untuk menerapkan unlearning dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, refleksi dan evaluasi diri. Penting untuk mengetahui kebiasaan dan keyakinan apa yang kita sudah pegang selama ini, dan mengetahui apa saja pembelajaran hidup yang sudah kita lakukan yang mungkin perlu kita ubah. Coba review kembali pengetahuan yang sudah kita punya dan lihat apakah masih relevan dan kebutuhan saat ini. Misalnya, coba buat daftar kebiasaan yang menurut kalian perlu diubah atau ditingkatkan. Hal ini bisa membantu kalian lebih menyadari aspek-aspek dalam diri kalian yang memerlukan perbaikan. Kedua, keluar dari zona nyaman. Cobalah melakukan sesuatu yang belum pernah kalian lakukan sebelumnya. Lepaskan diri dari beberapa hal yang sudah kalian pelajari dan beranikan diri untuk mulai dari nol di salah satu bidang atau menyesuaikan diri kalian dengan kebiasaan baru yang ingin kalian adaptasi. Misalnya, jika kalian terbiasa menghabiskan waktu untuk bermain game, cobalah untuk menggantinya dengan membaca buku atau mengikuti kursus online. Hal-hal baru ini bisa membuka perspektif dan kemampuan baru yang mungkin belum pernah kalian bayangkan sebelumnya. Ketiga, self-control atau kontrol diri. Ini sangat penting terutama untuk berhenti dari kebiasaan buruk. Kita harus tahu kapan harus berhenti dan kapan harus memulai sesuatu baru. Misalnya, jika kalian ingin berhenti nonton pornografi, kita harus menghindari hal-hal yang memicu kebiasaan tersebut, seperti unfollow akun TikTok atau akun media sosial lain yang merangsang keinginan tersebut. Selain itu, bisa juga mencoba teknik mindfulness atau meditasi untuk membantu mengontrol dorongan yang akan muncul. Keempat, gunakan strategi bertahap. Mulailah dengan perubahan kecil yang bisa kalian lakukan setiap hari. Misalnya, jika kalian ingin membentuk kebiasaan membaca, mulailah dengan membaca 10 menit setiap hari. Seiring berjalan waktu, coba tambahkan durasinya sedikit demi sedikit.
Kalian juga bisa mencoba metode habit stacking, di mana kalian menambah kebiasaan baru di atas kebiasaan lama yang sudah terbentuk, sehingga lebih mudah untuk konsisten. 5. Cari dukungan dari orang sekitar. Bicaralah dengan teman atau keluarga tentang niat kalian untuk mengubah kebiasaan. Dukungan dari mereka bisa sangat membantu dalam proses perubahan yang kalian inginkan. Misalnya, kalian bisa membentuk kelompok dukungan atau bergabung dengan komunitas yang memiliki tujuan yang serupa. Diskusi dan berbagai pengalaman dengan orang lain bisa memberi motivasi dan tips praktis yang bisa berguna. 6. Jaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang cukup, makan makanan sehat, dan berolahraga secara teratur bisa meningkatkan energi dan fokus kita dalam mengubah kebiasaan. Jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan mental dengan melakukan aktivitas yang kalian nikmati dan memberikan waktu untuk relaksasi. Stres bisa menjadi penghalang terbesar dalam perubahan kebiasaan, jadi penting untuk mengelola stres kalian dengan baik. 7. Ubah pola pikir. Salah satu kunci untuk berhasil dalam unlearning adalah mengubah pola pikir kita. Jika kita terus berpikir bahwa perubahan itu sulit dan tidak mungkin, maka otak kita akan terus menghalangi upaya kita untuk berubah. Cobalah untuk berpikir positif dan percaya bahwa kita bisa melakukan perubahan yang kita inginkan. Membuat afirmasi positif dan mengingatkan diri sendiri tentang tujuan jangka panjang bisa membantu kalian untuk memperkuat komitmen. 8. Buat rencana yang jelas. Tentukan langkah-langkah konkret yang akan kalian ambil untuk mencapai tujuan kalian. Misalnya, jika kalian ingin berhenti merokok, buatlah rencana untuk mengurangi jumlah rokok setiap hari, hingga akhirnya bisa berhenti sepenuhnya. Tetapkan juga tenggat waktu dan target yang realistis. Menggunakan aplikasi pencatat kemajuan atau jurnal harian bisa membantu kalian tetap terorganisir dan termotivasi setiap harinya. 9. Tetap konsisten dan sabar. Perubahan kebiasaan tidak terjadi dalam semalam, dibutuhkan waktu dan usaha yang konsisten untuk melihat hasilnya. Jangan mudah menyerah jika ada hambatan atau godaan yang muncul. Tetap fokus pada tujuan jangka panjang dan berikan diri kalian penghargaan atas kemajuan yang sudah kalian capai. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil adalah kemajuan, dan bersabar dengan diri sendiri adalah kunci keberhasilan. 10. Evaluasi dan sesuaikan. Setelah beberapa waktu, evaluasilah kemajuan kita. Apakah kita sudah mencapai tujuan kita inginkan? Jika belum, cobalah untuk menyesuaikan rencana dan strategi kalian. Fleksibilitas adalah kunci untuk terus maju dan berhasil dalam proses unlearning. Jangan takut untuk mengubah pendekatan jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Evaluasi rutin bisa membantu kita tetap pada jalur yang benar dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita bisa lebih mudah untuk mengubah kebiasaan buruk dan membentuk kebiasaan baru yang jauh lebih positif. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil bisa menjadi titik momentum menuju kesuksesan. Anggaplah materi hari ini sebagai kuliah kehidupan yang akan membawa kita semua menuju titik terang dalam perjalanan kita. Teruslah berusaha, karena filosofi sukses itu adalah tentang belajar dan berkembang setidaknya 1% setiap harinya. Semoga kalian bisa lebih produktif dan memanfaatkan pembelajaran kali ini dengan lebih baik. Kalian pasti bisa. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Oh ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian merasa video ini bermanfaat. Ingat, bagikan juga pengalaman kalian dalam membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.